Alia menatap jam dinding di ruang tamu sambil menunggu Reza pulang. Hari itu mereka berencana makan malam bersama di rumah mertua, sesuatu yang selalu membuatnya gugup. Bukan karena ia tidak ingin menghormati Ibu Rani, tetapi karena setiap kali ia berada di dekat wanita itu, selalu ada saja komentar yang menusuk tanpa alasan. Alia menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri, berharap kali ini semuanya berjalan baik. Saat mereka tiba di rumah Ibu Rani, suasananya tampak tenang. Alia langsung membantu ke dapur, berusaha menunjukkan sikap hormat seperti biasanya. Namun ketenangan itu pecah ketika mangkuk keramik kesayangan Ibu Rani jatuh dari tangannya. Suaranya pecah memantul ke seluruh ruangan. Alia langsung membungkuk, memunguti pecahan sambil memohon maaf dengan suara bergetar. Tapi respons Ibu Rani datang seperti tamparan. "Kamu itu memang gak bisa dipercaya. Dari dulu aku bilang, perempuan ceroboh kayak kamu cuma nyusahin," bentaknya. Alia membeku, jantungnya berdetak cepat. Ia mengangkat wajahnya dan melihat Reza masuk ke dapur, menatap mereka dengan kebingungan. Alia berharap Reza mengatakan bahwa itu hanya kecelakaan, bahwa semua baik-baik saja. Namun yang ia dapat hanyalah tatapan lelah dari Reza, tanpa keberpihakan. "Sudahlah Bu, jangan besar-besarin," ucap Reza singkat. Tapi nada suaranya terdengar seperti teguran untuk Alia, bukan untuk ibunya. Makan malam itu berlangsung dalam keheningan yang tegang. Ibu Rani berkali-kali menyindir Alia, mulai dari cara potong sayur, cara duduk, bahkan cara berbicara. Alia berusaha menahan diri, menunduk agar tidak memperpanjang konflik. Tapi setiap kata Ibu Rani terasa seperti jarum yang menusuk perlahan. Ia tahu Reza mendengarnya, tapi suaminya tetap diam. Diam yang membuat Alia merasa sendirian, meski duduk tepat di sebelahnya. Setelah pulang, suasana di mobil tak kalah sunyi. Alia mencoba mengumpulkan keberanian untuk bertanya, "Za, kamu marah sama aku?" Reza menghela nafas panjang, menatap jalan tanpa menoleh. "Bukan marah, cuma capek. Kenapa sih kamu gak lebih hati-hati? Kamu tahu ibu gampang tersinggung." Kata-kata itu membuat hati Alia seolah jatuh ke dasar perutnya. Alih-alih merasa dimengerti, ia justru merasa disalahkan atas hal yang bahkan tak ia maksudkan. Malam itu di kamar, Alia menangis perlahan sambil memeluk lututnya. Ia mulai menyadari bahwa ini bukan lagi masalah mangkuk pecah. Ada sesuatu dalam diri Ibu Rani yang sepertinya memang tidak menginginkannya ada. Dan yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa Reza, orang yang ia pilih untuk hidup bersama, mulai menjauh, sedikit demi sedikit. Alia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan membaik. Tapi jauh dalam hatinya, ia takut ini baru permulaan dari sesuatu yang... Sejak insiden mangkuk pecah itu, hubungan Alia dan Ibu Rani terasa semakin tegang. Meski Alia berusaha menghindari konflik, Reza pun menjadi lebih pendiam. Ia sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan menumpuk, tetapi Alia tahu ada sesuatu yang berubah. Ia bisa merasakannya dari cara Reza menghindari menatap matanya terlalu lama, atau dari jeda panjang setiap kali ia mengajak berbicara. Perubahan kecil itu membuat Alia merasa seolah jarak yang tak terlihat terus tumbuh di antara mereka. Sore itu, ketika Reza pulang dengan langkah berat dan wajah gelap, Alia sudah merasakan firasat buruk. Reza berdiri di tengah ruang tamu, tidak bergerak, hanya menatap Alia dengan sorot yang penuh kecurigaan. Sorot yang belum pernah ia lihat sebelumnya dari suaminya yang dulu begitu lembut. "Ibu bilang kamu ngomong kasar sama dia kemarin? Katanya kamu bilang dia suka ikut campur dan bikin kamu gak betah." Alia terpaku. Seluruh tubuhnya seperti membeku. "Reza, aku gak pernah bilang begitu," jawabnya pelan hampir berbisik. Ia bahkan ingat jelas, kemarin ia hanya duduk diam selama kunjungan singkat mereka. Ia tidak berani bicara macam-macam karena masih merasa bersalah soal mangkuk. Namun Reza tampak tidak yakin. Tatapan matanya ragu, seperti sedang menimbang apakah istrinya berkata jujur atau tidak. Perasaan dikhianati mulai menusuk hati Alia. Ia mencoba mendekat, menyentuh tangan Reza, tetapi suaminya justru mundur setengah langkah. "Alia, ibu gak mungkin bohong soal hal begitu. Dia gak punya alasan," ujar Reza lagi, kali ini lebih lembut tetapi tetap menyakitkan.
Kata-kata itu membuat Alia ingin berteriak. Bagaimana mungkin ia begitu mudah percaya pada orang lain, bahkan ibunya sendiri, lebih daripada istrinya? Belum sempat Alia menjelaskan lebih jauh, Reza menghela nafas dan mengeluarkan selembar catatan kecil dari saku bajunya. Ini, ibu bilang kamu juga mulai nyembunyiin uang belanja. Katanya uang yang aku kasih nggak pernah cukup. Kamu pakai buat apa aja? Tanyanya suaranya terdengar seperti campuran antara kekhawatiran dan tuduhan yang menekan. Alia menatap catatan itu, yang jelas bukan tulisannya, dan dadanya terasa dihantam rasa sakit yang tak terjelaskan. Reza, kamu tahu sendiri aku selalu catat semua pengeluaran. Foldernya ada di laci meja TV, kamu bisa cek kapanpun. Suara Alia mulai bergetar, namun Reza hanya terdiam. Sunyi itu lebih menyakitkan daripada kemarahan apapun. Itu adalah sunyi dari seseorang yang tidak percaya. Alia merasakan ada sesuatu yang jauh lebih dalam di balik semua ini. Ibu Rani tidak hanya ingin menegurnya. Wanita itu sedang memenduk cerita, membangun narasi bahwa Alia adalah masalah dalam keluarga mereka. Dan yang paling menakutkan adalah Reza sedang terseret masuk ke dalamnya, perlahan namun pasti. Malam itu, setelah Reza masuk kamar tanpa melanjutkan perbincangan, Alia duduk sendiri di ruang tamu dengan lampu yang hanya menerangi sebagian ruangan. Ia merasa tubuhnya lemas. Setiap tuduhan Ibu Rani seperti cabikan di hati yang membuatnya sulit bernafas. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba menahan air mata, tetapi akhirnya tangis itu pecah tanpa bisa ia cegah. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Alia merasa rumah yang seharusnya menjadi tempat teraman justru berubah menjadi ruang yang mengurungnya dengan ketakutan dan fitnah. Dan di tengah kesunyian itu, ada satu rasa yang mulai tumbuh. Rasa takut bahwa cinta Reza mungkin tidak cukup kuat untuk melindungi mereka dari kebencian ibunya sendiri. Sejak pertengkaran malam itu, suasana rumah berubah drastis. Reza semakin jarang berbicara, sementara Alia terus dihantui rasa takut bahwa setiap langkahnya akan kembali disalahartikan. Ia merasa berjalan di atas pecahan kaca, hati-hati, terlukai dan penuh kecemasan. Meski begitu, Alia tetap mencoba mempertahankan ketenangan, berharap Reza akan kembali percaya dan melihat bahwa ia tidak bersalah. Namun harapan itu semakin memudar. Setiap kali mereka berkunjung ke rumah Ibu Rani, wanita itu selalu berhasil membuat Alia tampak buruk di mata Reza. Kadang melalui sindiran halus, kadang melalui cerita yang dibuat-buat. Yang menyakitkan adalah Reza mendengarkan semuanya. Alia bisa melihat perubahan di wajah suaminya, kecurigaan yang semakin menebal, seolah fitnah itu perlahan menempel dan terasa masuk akal baginya. Suatu sore, Alia sengaja tinggal di mobil ketika Reza masuk ke rumah ibunya untuk mengantar beberapa dokumen. Ia tidak ingin bertemu Ibu Rani karena masih trauma dengan tuduhan sebelumnya. Namun setelah menunggu cukup lama, Alia menyadari Reza belum keluar juga. Ia mencoba masuk untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Saat melangkah melewati ruang tamu, Alia mendengar suara Ibu Rani dari arah dapur. Alia itu bikin Reza susah, dia tuh boros, uang yang Reza kasih nggak pernah cukup. Dari dulu aku sudah bilang, perempuan kayak dia cuma jadi beban. Alia tertegun, bukan hanya karena kalimat itu, tetapi karena Ibu Rani sedang berbicara dengan seorang tetangga, seolah menyebarkan cerita itu dengan bangga. Padahal Alia selalu mencatat setiap pengeluaran dengan rapi, bahkan sering menghemat agar bisa menabung sedikit. Namun yang membuat jantungnya berdegup lebih keras adalah kalimat berikutnya. Kalau Riza tahu soal utang-utang itu, dia pasti tambah pusing. Makanya aku bilang aja ke dia kalau uangnya dipakai Alia. Dia pasti percaya. Reza itu gampang dibulak-balik kalau soal istrinya. Kedua lutut Alia hampir goyah. Utang? Ibu Rani menyembunyikan utang dari Reza dan menutupi semuanya dengan menjadikan Alia sebagai kambing hitam. Tiba-tiba semua fitnah yang dilontarkan Ibu Rani terasa masuk akal. Semua tuduhan, semua cerita buruk yang dilemparkan kepada Reza ternyata bagian dari rencana. Alia menutup mulutnya agar tidak terisak. Ia tidak boleh ketahuan sedang mendengarkan. Ia mundur perlahan, kembali ke teras dengan tubuh gemetar. Campuran antara marah, takut dan syok membuatnya hampir sulit bernafas. Jadi, selama ini, semua ini bukan karena Ibu Rani sekadar tidak suka padaku, tapi karena dia ingin Reza tidak melihat kesalahan sebenarnya.
Pikiran itu mengoyak perasaannya. Ketika Reza akhirnya keluar, Alia berusaha tersenyum meski wajahnya pucat. Reza menatapnya sebentar, seperti ingin bertanya sesuatu, tapi akhirnya hanya berkata, "Ayo pulang." Sepanjang perjalanan, Alia diam. Ia ingin menceritakan apa yang ia dengar, tetapi ia tahu Reza sedang tidak berpihak padanya. Jika ia mengatakan sesuatu tanpa bukti, justru ialah yang akan terlihat seperti memutarbalikkan keadaan. Sesampainya di rumah, Alia masuk kamar lebih dulu. Ia duduk di tepi ranjang, mencengkram ujung selimut untuk menahan gemetar. Rasa sakit itu begitu nyata. Rasanya seperti dikhianati oleh dua orang sekaligus. Mertua yang seharusnya menjadi keluarga, dan suami yang seharusnya percaya padanya. Beberapa menit kemudian, Reza masuk dan menatap Alia sekilas. "Tadi ibu bilang kamu jarang bantu bersih-bersih. Kamu kenapa jadi malas belakangan ini? Ada apa?" Tanyanya dengan nada yang berusaha lembut, tetapi tetap terasa menuduh. Alia tersenggap. Lagi-lagi fitnah. Lagi-lagi kesalahpahaman. Dan lagi-lagi Reza mempercayai ibunya lebih dulu. Air mata yang ia tahan sejak di rumah Ibu Rani akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. "Reza, aku capek. Aku capek harus jelasin sesuatu yang tidak pernah aku lakukan. Kenapa kamu gak percaya sama aku?" Reza terdiam. Ia tampak ingin mengatakan sesuatu, tapi bibirnya hanya bergerak sebentar sebelum kembali terkatup. Diamnya terasa menyayat, seolah ia pun bingung siapa yang harus dipercayai, tetapi tetap memihak ibunya secara tidak sadar. Malam itu, Alia menangis sendirian. Ia mulai memahami bahwa ini bukan lagi sekadar kesalahpahaman rumah tangga. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap, sebuah rahasia yang Ibu Rani sembunyikan, dan sebuah fitnah yang perlahan menghancurkan fondasi kepercayaan dalam pernikahannya. Dan ia tahu, cepat atau lambat, kebenaran itu akan muncul, entah dengan cara baik atau dalam kehancuran yang lebih besar. Hari-hari setelah mendengar percakapan Ibu Rani terasa seperti hidup di dalam mimpi buruk yang tak berujung. Alia ingin sekali menceritakannya kepada Reza. Namun setiap kali ia mencoba, Reza selalu terlihat lelah atau tidak siap mendengarkan. Bukan hanya tubuhnya yang lelah, tetapi hatinya pun terasa rapuh. Ia takut jika kata-katanya justru akan memperkeruh keadaan dan membuat Reza semakin yakin bahwa ia mencoba menfitnah Ibu Rani. Namun, takdir seperti ingin membuka semuanya dengan caranya sendiri. Suatu malam, ketika Reza pulang larut dan terlihat lebih stres dari biasanya, ia masuk ke kamar sambil membawa tumpukan kertas. Ia menjatuhkan diri ke kursi dan mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Alia yang sedang membereskan lemari menoleh dengan hati-hati. "Kamu kenapa?" tanyanya pelan. Reza menghela napas panjang. "Aku abis lihat rekening lama ibu. Ada transaksi yang aku gak pernah ingat. Jumlahnya besar, dan itu sudah berlangsung berbulan-bulan." Nada suaranya gemetar, sesuatu yang jarang terjadi. Alia bisa melihat ketakutan di balik mata Reza. Ketakutan bahwa ia mulai melihat kebenaran yang selama ini ia hindari. Alia mendekat, duduk di sebelahnya. "Reza, boleh aku lihat?" tanyanya hati-hati. Reza mengangguk, menyerahkan berkas itu. Saat Alia menatap deretan angka dan catatan transfer itu, hatinya langsung jatuh. Semua sesuai dengan yang ia dengar sebelumnya dari mulut Ibu Rani. Utang, transfer berulang, dan nominal besar yang disembunyikan dari Reza. Reza menatapnya, suara rendah dan penuh kecemasan. "Ibu bilang uang itu dipakai buat bantu kamu, buat kebutuhan rumah, buat nutup pengeluaran yang kamu sembunyikan. Tapi..." "Bu, kita perlu bicara," kata Riza dengan suara tegas. "Aku lihat rekening ibu. Uang-uang itu buat apa sebenarnya?" Ibu Rani terkejut, namun hanya sebentar. Setelah itu ia langsung tersenyum sinis. "Oh, jadi sekarang kamu tanya begitu karena Alia ya?" Ia melirik Alia penuh kebencian. "Aku sudah bilang, dia itu cuma bikin kamu jauh dari keluargamu." Riza menggeraheng, lebih tenang namun tegas. "Ini bukan soal Alia, ini soal kebenaran.
Kenapa selama ini ibu bilang uang itu dipakai Alia? Kenapa ibu bilang dia boros, sembunyiin pengeluaran? Aku sudah cek semuanya. Alia nggak bohong. Wajah Ibu Rani memucat seketika. Ia mencoba mengatakan sesuatu, tetapi nada suaranya terdengar gugup. Reza, ibu cuma nggak mau kamu tahu soal utang itu. Ibu malu. Kamu anak laki-laki satu-satunya. Ibu nggak mau kamu pikir ibu nggak bisa jaga keluarga. Kamu malah fitnah istri aku untuk nutupin itu semua. Suara Reza retak. Ada luka mendalam, bukan karena uang, tetapi karena pengkhianatan dari ibunya sendiri. Ibu Rani akhirnya marah, meledak defensif. Kalau bukan karena Alia, dia itu perusak. Sejak dia datang, hidup kamu berubah, Reza. Dia merebut kamu dari ibu. Serunya dengan mata merah penuh dendam. Alia menunduk. Setiap kata itu seperti belati yang menusuk jantungnya. Ia menggigit bibir agar tidak menangis. Reza akhirnya berdiri, suaranya bergetar. Bu, cukup. Selama ini aku percaya semua ucapan ibu. Aku sakiti Alia karena itu. Dan sekarang aku tahu, aku salah besar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Reza membela Alia di depan ibunya. Namun saat Alia melihat Reza berdiri di sisinya, ia tidak merasakan kemenangan. Yang ia rasakan justru kelelahan yang amat dalam. Luka-luka yang menumpuk selama ini tidak hilang begitu saja, hanya karena kebenaran terungkap. Ia menatap Reza dengan mata sedih, dan Reza membalas tatapannya dengan rasa bersalah yang begitu besar. Di tengah ruang tamu yang penuh ketegangan itu, Alia tahu satu hal. Meskipun kebenaran akhirnya muncul, hubungan mereka sudah berubah. Setelah konfrontasi itu, suasana di rumah Reza dan Alia tidak pernah sama lagi. Reza menjadi jauh lebih perhatian, lebih lembut, bahkan berusaha menebus setiap kesalahan yang ia lakukan. Namun bagi Alia, luka-luka yang menumpuk selama ini tidak bisa sembuh hanya dengan permintaan maaf. Ada bagian dari dirinya yang telah rembuk dan sulit dipulihkan. Setiap kali ia mengingat bagaimana Reza mempercayai semua fitnah Ibu Rani tanpa ragu, hatinya masih terasa perih. Beberapa hari setelah kejadian itu, Ibu Rani tidak pernah mencoba meminta maaf. Sebaliknya, ia semakin membenci Alia, merasa bahwa Alia adalah penyebab semua rahasianya terbongkar. Reza menjauh dari ibunya untuk sementara waktu, namun itu hanya membuat rasa bersalah dalam dirinya semakin dalam. Ia dihadapkan pada pilihan yang sulit, antara ibunya dan istrinya. Dua orang yang sangat ia sayangi, namun kini berdiri di dua sisi yang bertentangan. Suatu malam, Reza mendekati Alia yang sedang melipat pakaian di kamar. Wajah Reza terlihat lelah, dan matanya merah, seolah ia tidak tidur sejak beberapa hari. Alia, ucapnya pelan. Aku tahu aku sudah membuat kamu sakit hati. Aku tahu aku hancurin rasa percaya kamu. Tapi tolong beri aku kesempatan untuk memperbaikinya. Aku janji akan melindungi kamu dari siapapun, bahkan dari ibu sendiri. Alia berhenti melipat. Tangannya gemetar. Bukan karena marah, tetapi karena hatinya sedang berperang antara cinta dan luka. Reza, aku sudah terlalu lelah, jawabnya pelan. Aku rasa kita berdua tahu yang rusak bukan cuma hubungan kita dengan ibu kamu, tapi hubungan kita sendiri. Reza memegangi kepala, frustasi. Tapi aku cinta sama kamu ya. Aku gak mau kehilangan kamu. Aku akan jauhi ibu, kalau itu yang kamu mau. Alia menatapnya, dan tatapan itu mengandung kesedihan mendalam. Reza, cinta saja tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan keberanian. Suaranya bergetar. Selama ini aku berjuang sendirian. Aku disalahkan, difitnah, dan kamu berdiri diam di sampingku. Kamu tidak melihatku sampai semuanya terlambat. Reza tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia memeluk wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Melihat suaminya menangis,
membuat Alia ikut hancur. Namun bukan karena ingin bertahan, melainkan karena ia tahu ia akan menyakitinya lebih jauh dengan keputusan yang sudah ia pikirkan matang-matang. Esok paginya, Alia membereskan beberapa pakaian ke dalam koper kecil. Ia tidak membawa banyak, hanya yang benar-benar ia perlukan. Ketika Reza melihat koper itu, ia langsung mendekat, panik. "Alia, jangan pergi. Tolong, jangan pergi."